Shalom saudara. Shalom. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Saya ucapkan juga untuk saudara-saudara dan sedang jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kesempatan diberikan pada Tuhan pada saat ini, itu boleh kita pergunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan doa kita hadapan Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pada pagi ini Tuhan, kami membawa setiap kerinduan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami saat ini Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, ketika kami menyerahkan setiap pergumulan kami di bawah kaki Engkau Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, terlebih melalui setiap kebenaran firman-Mu kami dengarkan Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru Tuhan sepulang dari tempat ini Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesuslah Tuhan, hanya Engkau layak ditinggikan dan disembah. Kami mengucap syukur selalu kepadamu Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah, Layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, hanya Engkau lah ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Ya Allahku, nyatakan segala kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
bangkit diri sama-sama saudara. Nyatakan segala kerinduan kita dapat Tuhan terhadap bangsa kita Indonesia. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan segala kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami mengagungkan Kau dari segalanya. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, ku bersujud hanya kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan segenap hati, layaklah segala bangsa, segala bangsa, ku bersujud kepadamu. Hanya Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang kudus, Dia layak ditinggikan dan layak diagungkan. Amin saudara. Bila pada saat pagi hari ini kita mau satukan hati naikkan pujian di depan Tuhan.
Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan, menaikkan segala pujian hanya bagi Engkau. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba segala pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Saat ini kami tiba saatnya berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Kami satukan hati dan mengatakan hanya ingin memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, kami naikkan pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita katakan keselamatan bagi Allah. Mari kita tepuk tangan yang dalam duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, segala pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. sekali lagi saudara dengan senang hati ya katakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, Segala pujian dan kekuatan hanya bagi-Mu Tuhan. hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Keselamatan Dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. segala kemuliaan bagi Dia selamanya. sekali lagi segala kemuliaan Bagi Dia selamanya. Haleluya, pria sore. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Silakan duduk saudara.
ketika Tuhan memberikan kemerdekaan atas negara kita Indonesia, di mana kita boleh memperingati 77 tahun negara kita boleh merdeka. Biarlah kemerdekaan itu boleh kita nikmati juga sebagai orang percaya. Kita boleh merdeka dari setiap pergumulan kita boleh merdeka dari setiap hal yang kita hadapi. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mengatakan, Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di mezbah-Mu. Bawa hidupku sekarang Ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi hatiku, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. ku bawa hidupku, Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu ku Tuhan. serahkan hidup kami di mezbah-Mu. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, amin. agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan rumah doa, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Oh, Jadikan aku Tuhan nanti Ibu Kris bisa teman-teman. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. sekali lagi katakan agar semua suku-suku dan bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. inilah kerinduan kami ya Bapa, agar semua suku bangsa boleh datang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami anak-anak-Mu, kami adalah alat-alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami rindu untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan kami mau duduk diam Tuhan untuk mengerti, belajar dari Tuhan sendiri. Apa yang menjadi isi hati Tuhan yang perlu kami ketahui sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara kerajaan surga. Beritahukan kepada kami Tuhan, beritahukan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, menjadi pemuda-pemudi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Inilah kerinduan kami Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Biarlah Roh Kudus memakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan boleh kami terima dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami sambut semuanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Sebentar kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang dari Ngawi. Beliau adalah sahabat kita. Dan banyak hal yang saya juga belajar dari Pak Bambang dan istrinya Ibu Ella ya, untuk bisa bagaimana kita bisa menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan dan mencari jiwa-jiwa. Satu hal yang saya sangat terkesan kepada Pak Bambang adalah segala sesuatu yang dilakukan, setiap aktivitas apapun, cuman satu temanya, yaitu memenangkan jiwa. Nah, untuk itu kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi, shalom semuanya. Gimana jemaat GBT Keluarga Allah? Luar biasa. Kita menyanyikan pujian Yesuslah Tuhan, nanti yang bagian Indonesia diganti Ngawi, Malang, yang bagian
negeriku diganti gereja ini ya. Coba musiknya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas kotaku, atas kotaku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku, kota Malang. Ku berdoa kota Malang bagi kemuliaan-Mu. Gereja ini penuh kemuliaan. Refnya, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku, kota Malang. Ku berdoa kota Malang bagi kemuliaan-Mu. Gereja ini bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebentar saja saudaraku, kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau melembutkan hati kami, bajak hati kami, agar tidak ada firman-Mu yang tersampaikan gugur dari hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat semua planet, galaksi bergerak. Firman-Mu yang membuat nafas hidup kami. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kiranya membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami diterangi, hidup kami diubahkan, dan kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa, yang loyo, yang lemah, tidak berdaya. Mereka anak-anak Tuhan yang kuat, bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan, dan berkemenangan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat HUT, proklamasi kemerdekaan RI yang 77 ya. Kita mau mengucapkan merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Nah, saya dikasih tema oleh Bu Grace tentang membayar pajak kepada kaisar ya. Berikan apa yang kepada kaisar, apa yang wajib bagi kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib bagi Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 17 sampai 21 ya. Matius 2, kewarganegaraan ganda judulnya. Saya diberikan judul demikian. Matius pasal 22 ayat yang, kita mulai ayat yang lebih baik ayat 15 ya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini jebakan saudaraku ya, ini jerat untuk bagaimana supaya Yesus dengan perkataannya ditangkap. Kalau mengatakan harus membayar pajak, dia dimusuhi orang-orang Farisi dan orang Israel karena memberikan pajak kepada penjajah. Kalau tidak, dimusuhi oleh orang Romawi atau orang-orang Herodian juga. Nah ini, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya.
Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku, kita ini sejak kita lahir baru ya, kita ini mempunyai double kewarganegaraan. Yaitu nasional Indonesia, kalau yang di Cina ya Cina, di Australia ya Australia. Ketika kita lahir baru kita mempunyai kewarganegaraan surgawi. Ya, jadi dua kewarganegaraan. Nah, setelah kita lahir baru, kita mempunyai double warga negara yaitu kerajaan surga, saudaraku. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kita menjadi orang-orang yang menjadi tentara Tuhan atau yang menjadi garam dan terang. Supaya melalui hidup kita bisa menjangkau orang-orang yang di luar kerajaan Allah ya, lewat pemerintahan. Nah, saya akan ngomong dulu tentang apa yang kamu wajib berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Dalam Rom pasal 13, itu dikatakan dari ayat 1 sampai ayat ke-7, itu tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Karena pemerintahan itu ditunjuk oleh Allah sendiri, ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya, itu sebabnya masing-masing warga harus tunduk kepada pemerintah. Ayat berikutnya dikatakan, itulah sebabnya maka kamu bayar pajak. Ya. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Ayat yang ke-6, Rom 13 ayat 6. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kewajiban-kewajiban ya. Kalau dengan urusan dengan pemerintah, pajak motor, pajak mobil, pajak penghasilan. Kita saudara harus punya daftar nomor pajak itu Bu, NPWP ya. Saya juga punya NPWP dan saya harus menulis laporan tahunan ya. Karena saya merasa warga negara. Nah, kalau anak Tuhan tidak bisa melakukan ini dan tidak berdiri sebagai anak Tuhan yang sebenarnya, maka saudara nggak memenuhi kewajiban dan ini salah di hadapan Tuhan. Saudara nanti pelajari dengan rinci ya, karena ini hari kemerdekaan, kita perlu mengetahui ya sedikit-sedikit tentang pemerintahan dan apa kewajiban kita dengan pemerintahan Indonesia di mana kita hidup di sini. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Saudara hidup tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, menjadi penduduk Malang. Saudara dilahirkan oleh siapa, kapan saudara lahir, kapan saudara meninggal, itu sudah dirinci oleh Tuhan. Ya saudaraku, bahkan dalam kitab Mazmur 139 ayat yang 13 di situ dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 16. Nah, jadi Tuhan itu merinci hidup kita. Kita lahir sebagai suku apa, tingginya seberapa, dan hidungnya modelnya apa, matanya bagaimana, dan saudara akan tinggal di mana. Jadi itu tidak ada yang kebetulan. Kalau kita ditempatkan di Indonesia, kita mempunyai hukum-hukum di negara ini, kita harus wajib menjadi warga negara yang baik. Jangan sampai kucing-kucingan ya saudaraku ya. Apa yang patut kita berikan kepada kaisar? Kalau Tuhan ngomong, berikan itu koin kepadaku. Gambar siapakah itu gambar kaisar? Sekarang kalau saya cabut uang ratusan, di situ ada gambarnya Pak Karno. 50-an ada gambar si A, pahlawan-pahlawan. Ya berikan kepada mereka apa yang harus kamu berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini mempunyai dua warna negara. Dan melalui hidup kita, itu kerajaan harus disampaikan kepada negara kita juga melalui kebaikan-kebaikan, melalui disiplin kita, pencapaian-pencapaian, dan juga melalui hal-hal yang bisa kita buat untuk negara kita. Walaupun skupnya mungkin masing-masing ada yang kecil, ada yang sebagai kepala yang lebih luas lagi, ada menteri lagi sebagai menteri yang lebih luas lagi, tetapi kewajiban itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan yang terbaik. Ya dalam Kolose pasal 3 ayat
ayat 3 ayat 23. Di situ dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya minta hikmat kepada Tuhan kalau saudara membayar pajak, tapi jangan sampai kucing-kucingan ya. Ada orang yang anak Tuhan itu di Ngawi loh ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Itu nyantol ini listrik pemerintah sehingga dia nggak bayar sama sekali. Kok ya iso-iso nih orang Kristen kayak gini, saya gumun saudaraku ya. Ada juga yang ngakali meterannya air ya. Sehingga ya tetap nol, gak bayarnya sedikit saja. Kamu dosa loh, kamu warga negara. Loh, kita memberikan pajak dan semuanya untuk membayar apa? Polisi memberikan kita keamanan, TNI, pemerintah harus membayar mereka, guru-guru, pegawai dan seterusnya. Supaya negara ini teratur, aman dan baik. Walaupun memang tidak semua pemerintahan seperti yang kita harapkan. Soalnya Paulus menulis dalam kitab Rom 13, itu pada waktu pemerintahan Nero, saudaraku. Itu kejam-kejamnya mengejar-kejar orang Kristen. Gereja pertemuan orang Kristen dibubarkan. Orang Kristen ada yang dibunuh, ada juga yang dijadikan oncor, mayatnya itu loh, dijadikan oncor untuk sebuah jalan di Romawi sana. Itu oncornya sama mayatnya sama orang-orang Kristen, saudaraku. Nah dalam kondisi itu Paulus menulis, kadang-kadang saya nggak masuk akal kok bisa Paulus menulis seperti ini ya. Kok menulis kepada pemerintahan yang kejam begitu, tunduklah kepada pemerintah. Tapi kalau saudara lihat, memang pada dasarnya pemerintah ini diberikan wewenang oleh Tuhan untuk mengurus sebuah negara. Siapa yang jahat ya masuk penjara, siapa yang baik ya nggak perlu ya. Kecuali kalau itu sudah berlawanan, nggak boleh kamu ke gereja, nggak boleh kamu percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah itu baru kita lebih menuruti Tuhan daripada menuruti manusia. Saudaraku, jadi kewajiban-kewajiban mari kita memberikan yang terbaik. Ya anak-anak Tuhan banyak yang memberikan kepada Tuhan per bulan enggak, pajak ya enggak, bersaksi kepada Tuhan ya enggak, menjadi terang ya enggak. Waduh, jadi warga negara apa? Warga negara dalam kegelapan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara lahir baru untuk kita menjadi terang, ya khususnya di negara kita, di tempat kita bekerja, di sekolah di mana kita mengajar, dan di lingkungan kita, kaum keluarga, sanak keluarga kita. Tapi setan itu berusaha memberangus anak-anak Tuhan. Dengan banyak hal di akhir-akhir ini. Enggak belajar firman Tuhan, enggak memperkatakan firman Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan sangat hambar, saudaraku. Dijejali hari-hari dengan Facebook, dengan YouTube, dengan Twitter, dengan internet, dengan TV, 160 channel. Sehingga pikiran kita penuh dengan masalah-masalah dunia yang kemudian kita tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tadi berilah kepada Kaisar apa yang harus kamu beri kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Kamu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Kamu bukan menjadi milikmu sendiri, tetapi engkau menjadi milik Tuhan. Pada dasarnya setelah kita menjadi orang Kristen, kita ini sudah ditebus loh saudaraku ya. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Bukan dengan emas atau perak, bukan pula dengan barang yang fana. Ini direkam ya. Bukan dengan barang yang fana, ya bisa diulang-ulang enggak apa-apa. Tetapi dengan darah yang mahal, ya, yaitu seperti darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya sudah enggak apa-apa. Biar. Nah kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dan kita ini sekarang menjadi milik Tuhan loh saudaraku. Itu sebabnya Tuhan sangat tidak senang bagi orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidupnya setengah-setengah. Memberikan kepada Kaisar apa yang harus kita berikan kepada Kaisar setengah-setengah. Kepada Tuhan juga setengah-setengah. Bahkan kadang-kadang enggak ada yang setengah. Kalau enak saja, hatinya enak pergi ke gereja. Kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau ada hujan atau apalagi ada mantenan atau sunatan atau saudara dari luar kota datang. Udah enggak bisa, itu disisihkan. Padahal sebenarnya Tuhan itu yang paling layak mendapatkan kekuatan kita, akal budi kita, kasih kita. Itu sebabnya dalam hukum firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yosua. Kitab Ulangan ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 8.
sampai yang ke-4 sampai 8. Di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah itu yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Allah itu perlu kita kasih dengan sekuat tenaga, sekuat akal budi kita, sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, saudaraku. Jadi memang Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Kita memberikan, kita ini orang yang paling beruntung. Karena kita ditebus, diperbudakan pasar perbudakannya setan. Saudaraku. Dengan apa? Dengan darah yang mahal. Kalau saya lihat itu di buku tentang kain kafan itu ya, saudaraku. Itu Tuhan Yesus itu dihajar dengan cemeti, dicambuk, jadi harus ditarik itu, robek dagingnya. Nah sekali cambukan itu ada 3 helai dan masing-masing helai itu ada 2 besi ujungnya, berarti 6. Begitu dia dicambukkan jedias gitu saudaraku, itu 6 lubang, belum lagi ditarik, itu robek dagingnya. Itu menurut kain kafan dia dihajar oleh 2 algojo sebanyak 121. Itu berarti lubangnya sekitar ada 726 lubang. Yesus itu bukan seperti manusia lagi, saudaraku. Dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 6. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencambut janggutku. Aku tidak menutupi mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pokronya sebagai seorang manusia. Kalau saudara lihat film The Passion of the Christ, itu masih ada beberapa bagian yang mulus. Pernah papa mertua saya Pak Warto itu pengen melihat kondisi Yesus waktu disalib itu bagaimana. Diberi penglihatan, saudara. Dia begitu mengerikan, dia enggak tahan, Tuhan jangan lagi. Karena memang kalau dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 14, di situ dikatakan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya dihina dan dihindari orang. 53 ayat yang kedua. Ya dihindari dan dihindari orang. Bahkan dia diremukkan karena pemberontakan kita, karena kesakitan. Jadi benar-benar Yesus itu bukan seperti manusia lagi. Semua darah, mahkota duri. Tadi cambuk saja. Belum air liur di wajahnya Tuhan. Itu mendarat itu. Dan ini diborgol. Enggak bawa sapu tangan, saudara. Ini Yesus sih benar-benar sangat penderita, saudaraku. Sehingga kita itu ditebus seperti itu. Dan sekarang kita menjadi milik Tuhan. Nah kalau kita hidupnya separuh-separuh tidak begitu serius. Tuhan sangat berkepentingan dengan anak yang ditebus kayak begitu. Hidupnya kok separuh-separuh, suam-suam. Gak ada semangat, gak ada gairah di dalam Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 15. Saya banyak hafal ayat ya. Jadi saudara lihat aja. Tapi sebetulnya bagus kalau saudara mempunyai. Jadi begini, kalau kita mendengar firman Tuhan itu yang nyantol di pikiran, itu kurang lebih kalau saudara pulang hanya 20% saja. Kalau saudara nyatet ya, dan dibaca di rumah menjadi 40%. Kalau saudara membaca di rumah dan melakukannya, itu bisa sampai 80% ingatnya. Ya saudaraku, itu sebabnya sangat penting Bapak Ibu Saudara, ini ayat-ayat kalau ada firman Tuhan ini bawa catatan itu jauh lebih baik. Ya saudaraku. Nah, kita melihat bahwa kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia seperti itu dan kita nggak boleh lagi setengah-setengah, kita harus full. Tadi Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, ya, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku memuntahkan kamu dari mulutku. Menjijikkan. Ya nggak ada sesuatu yang lebih menjijikkan daripada muntahan. Nah Tuhan itu menganggap setiap anak Tuhan itu dia ngirim di jemaat yang ada di Laodikia, saudaraku ya. Wahyu pasal yang ketiga 15, 16, 17. Nah itu seperti itu. Jadi Tuhan gak suka seperti itu. Nah mulai hari ini Tuhan harus, saudara dan saya harus menyiapkan merevolusi pikiran dan hati kita untuk benar-benar kuat, tangguh, dan kita menyerahkan diri kita full kepada Tuhan yang sepatutnya dia terima seperti itu. Jadi Tuhan tidak bisa menerima persembahan anak-anak Tuhan 70% atau 90%.
Karena kita ini ditebus, saudaraku. Jadi kita sudah bukan milik kita sendiri. Nah itu sebabnya mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau setengah-setengah, waduh, kok ibadahnya setengah-setengah, kadang-kadang terlambat atau kadang-kadang pulang duluan. Ya, sehingga tidak maksimal. Di Ngawi ada seorang bapak namanya Pak Atmo. Itu ibadah di Ngawi yang dia bagian sore jam 4 sore. Itu supaya dia tidak ngantuk di gereja. Benar-benar dipersiapkan, saudara. Itu siang dia tidur sebentar. Sebelumnya dia gosok sepatunya dengan semir. Ya, disemir sepatunya, terus pakaiannya disetrika dengan baik. Untuk sore jam 4. Tak pikir-pikir, wah ini mantap ini. Orang ini menghadap Tuhan gak main-main, juga gak terlambat. Muji dengan serius. Karena memang yang kita sembah bukan gereja, bukan Pak Yu di sini, bukan saya juga. Tapi yang kita sembah adalah Tuhan. Nah layaklah dia menerima yang terbaik. Itu berulang-ulang terus-menerus seperti itu, saudara. Sampai dia meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan dengan kesetiaan seperti itu. Memberikan semuanya, karena Tuhan gak ada sisanya kok. Semuanya pangkat di surga dicopoti, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa? Karena harga kita ini mahal. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dan sebegitu besarnya kepada kita. Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Besarnya kasih Allah. Sehingga memberikan Yesus Kristus dianiaya seperti itu. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only begotten son. And those who believe in him should not perish, but have eternal life. Itu bahasa Inggrisnya. Nah saudara dan saya, di era di kemerdekaan ini, 77 tahun. Kiranya mengingatkan kita telah diberikan kemerdekaan oleh pahlawan yang dulu senjatanya seadanya, bambu runcing, mungkin ada yang arit, ada yang tombak, sedangkan Belanda dengan senapan dan sebagainya. Ratusan mungkin ribuan meninggal, darah mengalir, tapi akhirnya merdeka. Saudaraku. Dan kita menghargai kemerdekaan yang diberikan kepada kita sehingga kita orang merdeka. Makanya kita menghargai pemerintah. Dan kalau kita penduduk surgawi, kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang sedemikian bagi saudara dan saya. Itu tidak ada duanya pengorbanan seperti itu. Mari kita memberi yang terbaik, pelayani yang terbaik, hidup kita yang terbaik, persembahan-persembahan kita yang baik. Ya. Saya juga mengharuskan mendorong si anak-anak Tuhan di sana, di Ngawi, kalau bisa yang memberi yang terbaik. Kalau uang ya jangan diwel-wel, diremet-remet, wis 2.000 remetane nomen dibuka agak sobek sedikit. Tapi ada juga yang memberikan baru, saudaraku. Tak titeni, oh ini baru. Ini bukan jumlahnya sih ya, tapi cara kita menyajikan persembahan kepada Tuhan itu sebetulnya mencerminkan hati kita. Bagaimana kita ini memperlakukan Kristus dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara enggak boleh kita anak-anak Tuhan itu suam-suam. Ikut Tuhan suam-suam, dungone ya suam-suam. Alah dungo paling 5 menit, 10 menit ya wis. Menyembah Tuhan ya biasa-biasa saja, lebih baik dan waktunya banyak dihabisi untuk media. Ya. Menurut survei orang melihat HP itu sekitar 150 kali sehari. Coba nanti saudara lihat apa benar survei ini dari saudara bangun pagi ya. Melek, jret langsung HP 1. Baru ditinggal lagi, taruh di dompet. Nanti kemana dibuka lagi 2, 3, 4, 5. Hitungan jadi, apa benar 150. Ini rata-rata loh ya antara yang tua dan yang muda itu seperti itu, saudaraku. Nah kan kita dijejali dengan berita-berita yang buruk, berita-berita immoral, berita-berita tentang kuasa-kuasa kegelapan dan banyak kesulitan-kesulitan, peperangan, pertempuran. Sehingga firman Tuhan ini gak siap mendarat di hati kita. Dan itu sebabnya banyak yang stres, banyak yang frustasi, ada yang bunuh diri. Di Ngawi ada gereja yang lain sih, ada yang bunuh diri. Termasuk salah satu gereja kami ada satu orang yang gak pernah ke gereja. Akhirnya bunuh diri. Karena apa? Kesulitan, stres, depresi, persaingan bisnis, kondisi keluarga hancur, anak minggat, kena narkoba, macam-macam. Nah saudara kalau saudara gak punya ini, terus apa yang senjata yang saudara pakai? Facebook? HP? Dia gak bisa menemani saudara, gak bisa mengasihi, gak bisa merangkul saudara. Tapi itu justru yang menjadi dewa kita di akhir zaman. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus seimbang, harus benar-benar
memperhatikan, benar-benar mengurangi apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Karena anak Tuhan jam-jaman ke sana melihat, saya juga harus hati-hati, saudaraku. Walaupun banyak untuk pelayanan, tapi kadang-kadang yang namanya jari itu dudulnya keliru iso sit gitu ke sana. Akhirnya ya guyon-guyon, ya ada yang film, ada apa. Wah ini kebablasan repotnya jam, tahu-tahu habis setengah jam, habis di situ, saudaraku. Akhirnya kita miskin sekali dengan firman Tuhan, padahal untuk kita gasak kesulitan, untuk kita menghabisi kekurangan, hutang piutang. Di sini terhadap jawaban yang luar biasa, saudaraku. Kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 janji di firman Tuhan. Di sini ada kurang lebih pasalnya 1189 pasal, ayatnya kurang lebih 31.171 ayat. Dan ini janji Tuhan 2.000. Nah saudara enggak membaca ini dan kakian dulu TV yang jumlahnya 160 channel TV dari Korea, dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia. Belum lagi macam-macam enggak kekaruan. Akhirnya bunek saudaraku. Jadi ini akhirnya berjubel-jubel di sini. Saudara mau melawan apa? Dengan apa? Enggak bisa. Satu-satunya melawan iblis dan kekuatannya yang seringkali memberangus kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha menjauhkan saudara dari membaca firman. Karena di firman itu dia ditelanjangi. Dengan firman itu kita bisa menjadi sembuh. Di firman itu kita yang hutangnya banyak bisa diampuni Tuhan, bisa diangkat Tuhan. Saudaraku, di sana ada jawaban. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan apa yang harus kita beri. Tidak hanya uang, tidak hanya waktu, bahkan nyawa kita dipersembahkan kepada Tuhan. Orang kayak Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, itu sampai bisnisnya ditinggal gara-gara ikut Tuhan sepenuhnya. Saudara, akhirnya dia mengikut Tuhan. Paulus mengatakan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, aku disunat pada hari ke-8. Aku dari suku Israel, dari orang Ibrani, bangsa Israel. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan kemegahan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggap sampah. Bayangkan, setelah Paulus ngerti siapa Yesus, bagaimana efek dia menerima Yesus, bagaimana setelah dia melayani Yesus, dibanding dengan semua, itu dianggapnya sampah. Pencapaian-pencapaiannya dia, apa-apa yang telah dia buat dalam hidup ini, sampah. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Sehingga dia rawi-rawi rentas dan malang-malang putung, hidup ini benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara kerja dengan maksimal karena Tuhan. Kalau saudara berkeluarga, mencintai istri atau istri mencintai suami, bukan karena baik mereka atau karena kesempurnaan mereka, tetapi karena Tuhan. Saudara bekerja di kantor dengan maksimal, bahkan disiplin sebelum jam, TED-nya saudara on time. On time itu 5 menit sebelum, misalnya jam 7, jam 8 ibadah ya. Di sini ini jam 8. Nah on time-nya orang barat itu 5 menit sebelumnya itu namanya on time. Tepat waktu. Tapi kalau jam 8 itu termasuk sudah terlambat. Nah kalau saudara berlaku seperti itu, karena kita anak Tuhan, dan kita duduk di pemerintahan, kita mengajar di sekolahan, kita bekerja sebagai wira swasta, saudaraku. Prinsip-prinsip kerajaan Allah saudara bawa, dan saudara terapkan untuk memberkati perusahaan, memberkati sekolah, memberkati bangsa dan apapun, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya. Karena saudara adalah garam, terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menaruh di bawah gantang. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 17. Tetapi di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak Tuhan ora ya. Bayar SPP-nya terlambat, pajaknya ya kosong. Padahal seharusnya bayar pajak. Kalau masuk di sekolah ya terlambat. Jadi karyawan yang diharap-harap liburan ya. Tidak kemajuannya perusahaan. Pulangnya
juga korupsi keuangan. Ini model nggak model, saudaraku. Itu sebabnya ini saya tekankan ini, bayarlah kepada kaisar apa yang harus kamu bayar. Dan kepada Tuhan apa yang harus kamu bayar, saudaraku. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak kerajaan Allah dan Tuhan pasti menyertai hidup kita. Di Ngawi kami di depan gereja itu ada jalan kurang lebih 110 meter. Kami yang membangun hot mix. Padahal kami sebetulnya ya biasa-biasa, tapi saya pikir ini ada uang waktu itu sekitar 20-25 juta. Masih cukup beli berapa tong aspal. Nah, sehingga itu kami beli, terus akhirnya kami membangun itu. Mereka sangat diberkati karena kita juga memikir orang-orang kampung. Kadang-kadang panjat pinang, kami memberi hadiah-hadiahnya ya, sehingga mereka senang dan kami memberkati mereka. Saudara, itu salah satu yang bisa kita buat untuk negara, di samping pajak, di samping perlakuan kita di lalu lintas ya. Disalip sidik, kemeropok, misuh-misuh. Nah, itu salah kaprahnya anak-anak Tuhan karena kurang mengerti bahwa kita ini sebetulnya anak-anak Tuhan, harus memberkati, harus sopan, harus tertib. Pada waktu saya di Amerika, saya ada di Belanda, saya ada di Korea, di Singapura itu rapi banget ya. Ada orang jalan ini mandek sih. Kayak ini, ojo sih aku sih mobil wes. Sing mau jalan, wes kancilan di pinggir jalan lama, nggak bisa nyebrang, saudaraku. Karena ya begitu nggak teraturnya. Nah, anak Tuhan ojo sampai niru-niru seperti mereka, saudara. Kita itu lain. Kita ini warga kerajaan Allah harus mencerminkan Tuhan di hidup sehari-hari. Di samping mencerminkan Tuhan dalam kita pelayanan kita kepada Tuhan yang jauh lebih daripada pemerintah. Dan kita memberikan dengan yang terbaik, saudaraku. Jadi jangan lupa Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam segala hal. Karena memang Tuhan menghendaki seperti itu. Ya, mari kita jemaat yang ada di GBI, GBT, keluarga Allah ya. Kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan setengah-setengah. Wis setengah-setengah itu gak enak. Inyah-inyih. Satunya di daratan, satunya di laut. Atau satunya di perahu yang satu, kakinya yang satu di perahu yang lain. Wah, itu bisa kepelengkang, bisa kerobek tubuhnya. Gara-gara ya itu. Setengah-setengah. Saudaraku. Dan itu Tuhan gak senang. Makanya itu dalam kepada orang Laodikia. Ya ndak. Ya ke gereja ya ndak, baca Alkitab ya ndak. Nah ya berdoa ya ndak. Saudaraku, gak bisa seperti itu. Jadi kita harus memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Contohnya Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu. Kata-kata selalu itu menurut saudara bagaimana? Halo? Terus menerus. Ya, selalu. Itu standarnya anak Tuhan. Di bawahnya selalu itu sering. Ya, sering. Supaya anak Tuhan sering berdoa. Tapi Tuhan memang selalu berdoa. Nanti standarnya murid. Di bawahnya sering berdoa. Itu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang berdoa. Di bawahnya kadang-kadang itu jarang. Di bawahnya jarang itu hampir tidak pernah. Dan wis anak Tuhan gak pernah ndonga wis gak niat mlebu swarga iki jenenge. Saudaraku. Nah, tapi yang pertama itu dikatakan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu, terus-menerus. Kita berusaha berjuang. Nah, kalau saya berusaha seperti itu, akhirnya bisa itu. Malah sekarang kalau gak berdoa sehari, Daniel bisa ping 3 loh, saudaraku. Itu ngurus kerajaan, jumlahnya kalau tidak salah 127 negara bagian. Zamannya Darius, Persia, kitab Daniel. Itu doanya 3 kali. Ngurus politik, ngurus makanan, ngurus masyarakat. Dia adalah orang kedua, ring kedua setelah Darius. Bayangkan seison ndonga ping 3 sedina. Aku tak paksa ping 3 sing awan ini sulit sekali. Saudaraku. Tapi sebenarnya bisa kalau kita mau. Kalau ada roh, kemauan, antusias dalam hidup kita, sebetulnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau orang suam-suam, wis bedone, saudaraku. Ya melakukan segala sesuatu dengan lemes-lemes, kerja dengan mengeluh, mengaduh, apa-apa sambat dan tidak ada semangat sama sekali. Saya kenalkan jemaat kami dengan 5 ang. Ya.
ngomel, ngedumel, ngeyel, ngotot. Pokoknya ang jelek-jelek semuanya. Isinya ngeyel, isinya ngotot, ngengkel. Saudara, bersungut-sungut, sambat, mengeluh. Saudara, akhirnya hidup ini hambar, gak ada apa-apanya. Sebab tujuan kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia atau untuk diri kita sendiri. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan dilarang apa namanya suam-suam. Wis mbuh piye carane? Saudara harus betul-betul nekat mencari Tuhan. Ya. Orang-orang seperti Petrus, seperti Paulus, itu orang-orang kayak Sakius sampai diriwayatnya manjat pohon karena pengen dari Yesus. Nah, ada orang yang punya anak yang sampai kerasukan setan, itu sampai diomong Tuhan, kamu tidak layak menerima ini, kamu bukan bangsa Israel, malah disebut seperti anjing, saudaraku. Tapi ibu ini tetap, wanita Kanaan ini tetap dia mencari Yesus. Nah, orang-orang yang ngotot, orang-orang yang punya semangat seperti itu, biasanya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Belum lagi orang yang mengusung orang-orang yang lumpuh itu dengan pakai tandu, itu ya gitu. Itu semangatnya luar biasa itu. Sampai ketika sampai di sana pun dia harus mencari 4 orang yang menandu. Belum tentu ada yang mau. Setelah itu kalau tuh ada mau, sampai ke rumahnya berjubel-jubel nggak ada orang. Maksudnya terlalu penuh orang. Cari pintu belakang, samping ke samping, nggak bisa. Karena di rumah itu terlalu penuh orang mengelilingi Yesus. Orang ditandu itu harus sama. Akhirnya dia mikir lewat atas atap rumah. Wih, saya pikir-pikir, ini kan dia enggak persiapan dengan ondo, dengan alat gergaji bareng, ini piye nek jebol. Lah ini tak tanggane tak orang. Lah iku lek dipendungi sing duwe mah terus piye, Saudaraku. Tapi karena pinginnya begitu. Belum pernah loh sampai sekarang ini ada orang yang berani jebol atap omahe wong itu enggak ada sampai sekarang. Iki saking nekatnya wong pengen ketemu Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini loh, antusiasnya Saudaraku ya. Gregete. Kalau saya bisa bagikan seperti fighting spirit, ya, fighting spirit. Kalau saya jawakan roh petarung, itu harus ada di dalam diri saudara dan saya. Ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, sebab pintu yang sesak kamu akan bisa mendapat kehidupan di sana. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Berjuanglah, maksudnya Tuhan untuk kita berjuang dengan kesungguhan hati kita. Jadi intinya di hari kemerdekaan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersembahkan apa yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh, sepenuh akal budi kita. Dan kita memberi apa yang patut kita beri kepada kaisar, kepada pemerintahan. Ya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Bapak Ibu Saudara, jika firman ini menyentuh hatimu, engkau kurang di dalam mendedikasikan, menyerahkan, memberikan hidupmu, atau apa yang engkau punyai kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudaraku, mari kita mengoreksi diri, supaya kita tidak memberikan Tuhan apa yang boleng, apa yang cacat, apa yang kurang, saudaraku. Tetapi memberi pemberian yang terbaik. Karena Yesus pun sedemikian besarnya memberikan apa yang ada pada dia di surga. Bahkan harga dirinya. Yes. Yes. Give thanks. Give thanks. Bisa dinaikkan? Give thanks with a grateful heart. With a grateful heart. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given. He's given Jesus Christ, His Son. His Son. And now let the weak say I'm strong. The weak say I am strong. Let the poor say I'm rich. The poor say I am rich
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bahasa Indonesianya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya, karena diberikan anaknya Yesus. Yesus, kini yang lemah berkata, aku kuat. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Sekali lagi kita pujikan ini Bapak Ibu Saudaraku yang bahasa Indonesia. Dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Allah yang kudus. Syukur. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Nah, diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Refnya ini, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperbarui penyerahan kita kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berdoa untuk kemampuan, berdoa untuk kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan diri kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita semuanya. Jemaat, angkat tangan, saya akan berdoa. Bapa di surga, seberapa banyak anak-anakmu yang angkat tangan pada pagi hari ini. Mungkin mereka banyak kekurangan, mungkin mereka pernah jatuh, mereka pernah lemah, dan mereka tidak berdaya Tuhan, dan tidak ada gairah. Pagi hari ini Allah Roh Kudus turun ke atasmu saudara-saudaraku. Roh semangat, antusias, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, 100% kepada Tuhan, 100% kepada Tuhan. Ada di dalam dirimu. Dengan kekuatan, kemampuan, kuasa Roh Kudus, engkau bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berumah tangga, dimanapun engkau berada, di pelayanan, Tuhan kiranya memberkati dan memampukan saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali, waktu saya berikan. Kami ucapkan syukur, terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah memberikan firman Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan pada kita itu boleh jadikan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan biarlah pelayanan Bapak Bambang juga semakin diberkati dimanapun Bapak berada.
kita akan siapkan persembahan kita pada Tuhan dan kita nyanyikan Ku Punya Visi untuk bangsa ini. Bangsa ini ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitkan negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini. Mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, selamatkan bangsa dan negeri ini. Sekali lagi, mari kita berdiri sama-sama saudara. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, selamatkan bangsa dan negeri kami. Saudara, apakah saudara rindu untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia? Amin. Siapa yang rindu silakan lambaikan tangan saudara. Berdoa untuk bangsa Indonesia, lambaikan tangan saudara. Dan biarlah pada pagi ini kita menyerahkan pada Tuhan. Setiap lutut bertelut Menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, selamatkan bangsa dan negeri ini. Sekali lagi, setiap lutut bertelut. Setiap lutut bertelut Nanti doa berkat setelah doa persembahan Bapak Bambang saudara. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, Urapi doaku, selamatkan bangsa dan negeri ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau menggerakkan anak-anak untuk murah hati menopang pekerjaan Tuhan dengan cara memberi persembahan. Engkau menguduskan persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, khususnya Kota Malang. Tuhan kiranya menyertai pemimpin dari Pak Presiden sampai RT. Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur negara ini dengan baik. Dan terutama untuk memberi kebebasan kami, anak-anak Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan dan memberitakan Injil kepada segala suku, segala penjuru di negara kami ini. Terima kasih. Mari kita kedangkan kedua tangan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan hari ini. Bagaimana Engkau memberi persembahan yang baik kepada pemerintah dan terutama kepada Tuhan. Ketika Engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman Tuhan yang Kau dengar. Lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus ada menyertai memberkati saudara.
hari ini sampai Dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iman Tuhan, iman. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas setiap berkat-berkat firman Tuhan yang sudah diberikan pada kita.